Baik, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan pantun. Kita lihat yang pertama adalah pengertian pantun. Menurut Abdul Rani pada tahun 2006, beliau mendeskripsikan bahwa pantun sebagai berikut, yaitu terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri dari 9 sampai 10 kata, dan 2 baris pertama disebut sampiran, sementara 2 baris kedua berikutnya disebut isi. Nah, biasanya dalam penulisan pantun itu, pantun terdiri dari 4 baris. 2 baris yang pertama itu dikatakan sebagai sampiran, sementara 2 baris yang kedua itu disebut sebagai isi. Yang kedua, menurut Surna pada tahun 2010, beliau menyatakan bahwa pantun merupakan sebuah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik yang berrima silang AB. Jadi, pantun merupakan salah satu bentuk karya sastra yang dalam penulisannya terikat pada aturan-aturan yang ada. Kita lihat yang berikut berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pantun. Di sini kita akan mengetahui bahwa unsur-unsur yang berkaitan atau yang ada dalam pantun itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Kita lihat yang pertama adalah unsur intrinsik. Anak-anak, unsur intrinsik itu merupakan unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Nah, unsur intrinsik dalam pantun itu biasanya meliputi tokoh, tema, amanat, setting yang meliputi latar tempat dan latar waktu, plot atau alur atau disebut dengan alur cerita atau jalan cerita. Dan jadi, ciri khas pantun sebagai unsur intrinsik adalah rima, dan rima dalam pantun memiliki akhiran yang sama sehingga dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi para pendengarnya. Yang berikut adalah unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur ekstrinsik dalam pantun dapat berupa adat atau norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat, serta biografi yang berlaku di masyarakat, serta latar belakang pembuat pantun. Unsur ekstrinsik dapat digunakan untuk mengarahkan gaya bahasa dan makna yang terdapat dalam isi pantun. Yang berikut kita lihat berkaitan dengan ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yaitu yang pertama, terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari minimal 8 kata dan maksimal 12 kata. Nah, ini merupakan contoh aturan yang ada dalam pantun. Anak-anak, jumlah kata dari sebuah pantun itu minimal 8 kata atau paling rendah itu 8 kata dan paling tinggi itu hanya 12 kata. Nah, itu merupakan ciri-ciri yang pertama dari pantun. Kita lihat ciri yang kedua dari pantun, yaitu ciri-ciri pantun yang mudah dikenali adalah bersajak akhir dengan pola ABAB dan AAA. Nah, itu merupakan ciri kedua dalam pantun. Yang ketiga, terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi. 2 baris pertama disebut sampiran dan baris kedua dan ketiga disebut isi. Biasanya anak-anak, pantun itu kita tahu bahwa pantun itu terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama kita katakan sebagai sampiran dan 2 baris kedua kita katakan sebagai isi. Kemudian, ciri yang berikut adalah pada pantun tidak terdapat nama penulis, berbeda dengan penulis atau karya sastra lainnya. Hal ini karena dahulu penyebaran pantun dilakukan secara lisan. Jadi anak-anak, di dalam pantun itu, selama ini yang kita lihat itu tidak ada nama penulisnya. Kita tidak mengetahui bahwa siapa yang menulis pantun tersebut. Itu dikarenakan pada saat pengembangan pantun atau pada zaman dahulu, penyebaran pantun itu dilakukan secara lisan saja, dari mulut ke mulut, tidak dilakukan secara tertulis. Itu yang menyebabkan bahwa dalam pantun itu tidak ada nama pengarang atau nama penulisnya.
Oke, kita masuk ke bagian yang berikut adalah jenis-jenis pantun. Anak-anak, jenis-jenis pantun yaitu terdiri dari yang pertama pantun nasihat, yang kedua pantun jenaka, yang ketiga pantun teka-teki, yang keempat pantun cinta, yang kelima pantun agama, yang keenam pantun peribahasa, dan yang ketujuh adalah pantun kiasan. Oke anak-anak, kita lihat yang pertama adalah pantun nasihat. Pantun nasihat adalah jenis pantun yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral dan didikan. Nah, kita mengetahui bahwa nasihat itu berupa teguran atau memberikan nasihat atau memberikan saran kepada orang lain. Itu merupakan pantun nasihat. Contoh pantun nasihat anak-anak, kita lihat bahwa contoh pantun nasihat di sini adalah jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Nah, melihat dari ciri-ciri pantun tadi, bahwa pantun itu terdiri dari 4 baris. Di sini kita lihat bahwa pantun itu benar-benar terdiri dari 4 baris. Yang pertama, baris pertama adalah jalan-jalan ke kota Blitar. Baris keduanya jangan lupa beli sukun. Baris ketiga, jika kamu ingin pintar. Dan baris keempatnya adalah belajarlah dengan tekun. Oke Ibu, di manakah yang termasuk nasihat di dalam pantun ini? Nah anak-anak, kita tahu bahwa 2 baris pertama yaitu jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun, itu merupakan sampiran di dalam pantun. Nah baris kedua atau 2 baris kedua yaitu jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Itu merupakan isi dari pantun. Nah, dari pantun nasihat ini, jenis nasihatnya itu terdapat di dalam isi atau 2 baris kedua yaitu jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Maknanya bahwa jika seseorang ingin pintar atau ingin menjadi seorang yang pandai, maka dia harus belajar dengan rajin atau dia harus belajar dengan tekun. Kita lihat yang kedua adalah pantun jenaka. Pantun jenaka adalah jenis-jenis pantun yang dibuat untuk tujuan hiburan. Contoh pantun jenaka yaitu duduk manis di bibir, lihat gadis, aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah rentah sulit tertawa. Nah, ini merupakan contoh pantun jenaka. Kita lihat yang berikut adalah pantun teka-teki. Ciri pantun teka-teki adalah kalimat pertanyaan pada baris akhir pantun. Pantun ini berisi teka-teki untuk para pendengarnya. Nah, pantun teka-teki, kita lihat dari namanya saja itu berupa teka-teki, maka isi pantun itu harus berupa teka-teki untuk pendengarnya. Kita lihat contohnya. Kalau tuan mudah teruna, pakai seluar dengan gayanya. Kalau tuan bijak laksana, biji di luar apa buahnya. Nah, yang termasuk teka-teki dari pantun ini adalah 2 baris yang kedua, yaitu kalau tuan bijak laksana, biji di luar apa buahnya. Nah, biji di luar apa buahnya itu merupakan teka-teki atau pertanyaan bagi pendengar. Kita lihat yang berikut adalah pantun cinta. Wow, Ibu, ternyata pantun cinta jenis pantun ya, Ibu. Iya anak-anak, jadi pantun cinta itu merupakan jenis-jenis pantun yang isi pesannya berhubungan dengan cinta, romantisme atau asmara antara 2 insan. 2 insan yang dimaksud adalah 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, contoh pantun cinta kita lihat bersama di sini. Walaupun hanya sebatang tebu, tetapi bisa. Walaupun jarang ketemu, cintaku hanya untukmu. Nah, ini merupakan contoh pantun cinta. Kita lihat yang berikut adalah pantun agama. Pantun agama biasanya membahas manusia dengan penciptanya. Contohnya adalah banyak bulan perkara bulan, tidak semulia bulan puasa. Banyak Tuhan perkara Tuhan, tidak semulia Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan Esa ini merupakan pencipta. Dia yang menciptakan manusia. Kita lihat dari pengertian tadi bahwa pantun agama itu membahas manusia dengan penciptanya. Tuan
Maaf, di sini salah tulis. Di sini maksudnya adalah Tuhan. Tuhan itu manusia. Kalau Tuhan itu adalah Allah, maka hubungan Tuhan dengan Tuhan yang Maha Esa itu merupakan contoh pantun agama. Yang berikut kita lihat pantun peribahasa. Jenis pantun yang di dalamnya terdapat kalimat peribahasa yang pada umumnya memiliki susunan tepat. Nah, ini merupakan peribahasa. Contoh pantun peribahasa yaitu berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini merupakan contoh jenakah atau pantun peribahasa. Pantun kiasan. Pantun kiasan biasanya berisi pantun dengan kalimat kiasan. Contohnya adalah berburu ke padang datar, dapatkan rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Ini merupakan contoh pantun kiasan. Oke anak-anak, sekian saja materi kita hari ini. Minggu depan baru kita lanjut. Baik, terima kasih banyak ya.